Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ade Rahmat Seri Mandala. Pada kesempatan yang kali ini kita akan membahas tentang video-video pembelajaran. Silahkan menyaksikan video saya. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita mempelajari tentang planning, organizing, evaluating, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang controlling dalam manajemen, terutama dalam pengembangan masyarakat Islam dan pelatihan. Sebelum kita bahas tentang apa itu controlling dan ruang lingkupnya, maka kita harus paham terlebih dahulu tentang pengertian dari controlling ataupun pengawasan itu apa. Di sini saya mengambil dari dua pandangan ahli, dari luar negeri dan dari dalam negeri. Yang ketiga adalah kesimpulan pengertian controlling dari dua pengertian yang tadi. Yang pertama adalah menurut Guattari dalam bukunya Principles of Management, bahwa controlling ini adalah proses penentuan apa yang harus dicapai, yaitu standar apa yang sedang dilakukan oleh pelaksana. Saya bahas kalimat per kalimat. Misalnya pertama, proses penentuan apa yang harus dicapai. Jadi ini adalah penentuan apa yang harus kita capai. Ini adalah pengertian di controlling. Apa itu yang harus dicapai? Standar apa yang sedang dilakukan adalah pelaksana. Jadi standar apa yang kita pakai dalam pengawasan itu? Menilai pelaksanaan bila mana perlu mengambil tindakan kolektif. Nah, jadi menilai bagaimana pelaksanaan itu dan bila mana mengambil tindakan secara kolektif, secara bersama, bukan secara individual. Sehingga apa? Sehingga pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana yang sesuai dengan standar. Artinya pelaksanaan ini dapat berjalan menurut rencana yang sesuai dengan standar yang sudah ditentukan di awal misalnya. Itu menurut Guattari. Yang kedua, menurut SP Siagian, pengawasan adalah proses dan seluruh pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi menurut Siagian ini bahwa pengawasan adalah proses dan seluruh pelaksanaan kegiatan organisasi. Itu adalah controlling. Jadi proses dan seluruh pelaksanaan kegiatan organisasi disebutlah controlling. Untuk apa? Untuk dan menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan ini berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan di awal. Nah, itu menurut Siagian. Maka dari dua pengertian tersebut, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa pengawasan ini adalah penemuan, penerapan, cara, dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana yang telah direncanakan ataupun yang telah dilaksanakan tadi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi, saya ingin menggarisbawahi bahwa merumuskan bahwa controlling adalah penemuan dan penerapan. Karena tadi kita menemukan dan menerapkan tentang planning, organizing, evaluating tadi, dan cara dan peralatan, caranya bagaimana peralatan ini. Untuk menjamin apa? Untuk menjamin bahwa rencana tadi, planningnya sudah kita rencanakan, itu sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Guna apa? Guna tujuannya itu dapat terpenuhi ataupun diinginkan. Itu secara sederhana pengertian dari controlling ataupun pengawasan. Selanjutnya, dalam ruang lingkup controlling, kita harus mengetahui fungsi-fungsi dari controlling itu apa. Yang pertama, fungsi dari controlling itu adalah mencegah penyimpangan, agar tidak terjadi penyimpangan pada saat tadi planning sampai dengan organizing tadi. Lalu kemudian yang kedua adalah memperbaiki kesalahan dan kelemahan-kelemahan. Nah, fungsi dari controlling ini adalah untuk memperbaiki kesalahan. Mungkin kita di planningnya ini ada kesalahan, ataupun di organisasi ini kita ada kesalahan, ataupun pas activating kita ada kesalahan. Nah, tujuan dari controlling ini adalah memperbaiki kesalahan-kesalahan dan kelemahan-kelemahan tersebut. Lalu yang ketiga itu adalah memeriksa, mencocokkan, dan mengusahakan segala sesuatu sesuai dengan rencana dan tanggung jawabnya. Fungsi dari controlling adalah pertama memeriksa. Jadi apakah setelah tadi ada yang salah, kita memeriksa apa ada yang salah sebagainya, lalu mencocokkan apakah sesuai dengan apa yang direncanakan, lalu mengusahakan segala sesuatu sesuai dengan rencana tadi, agar segala sesuatu itu sesuai dengan planning yang direncanakan tadi, dan kita dapat bertanggung jawab terhadap sesuatu yang sudah kita rencanakan. Itu adalah fungsi dari control. Lalu yang keempat adalah fungsi kontrol ini mendidik tenaga kerja supaya tetap disiplin. Nah, ini kita mengontrol segala sesuatu dalam manajemen itu untuk mendidik tenaga kerja supaya tetap disiplin.
Kalau dia tidak dikontrol, misalnya kita membuat rumah, misalnya si tukang itu kalau tidak dikontrol, saya sering lihat itu santai-santai ngerokok dan sebagainya. Coba kalau kita misalnya ada di situ mengontrol setiap berapa jam sekali misalnya, pagi, siang, sore sebelum dia pulang kita kontrol. Mereka kan jadi semangat kerjanya. Itu fungsi dikontrol. Lalu kemudian yang kelima, ini mempertebal rasa tanggung jawab. Dengan fungsinya controlling ini ingin mempertebal rasa tanggung jawab orang yang kita kontrol itu menjadi bertanggung jawab. Semakin bertanggung jawab. Tadi misalnya si tukang itu semakin bertanggung jawab. Oh, si bapak biasanya selalu kontrol nih setiap jam sekali. Makanya saya harus bertanggung jawab. Apa yang sudah saya kerjakan harus dilaksanakan sesuai dengan rencana yang sudah dilakukan di awal. Nantinya tidak ngaret, tidak terjadi kesalahpahaman dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah fungsi kontrol ini mendinamisir organisasi dan segenap kegiatan manajemen. Ini untuk mendinamisir organisasi supaya organisasi ini dinamis, supaya organisasi ini dapat berjalan tidak statis, tidak berdiri di situ-situ saja, tidak diam di situ saja, tapi dinamis. Dan segenap kegiatan manajemen dapat terlaksana melalui fungsi controlling ini. Itu adalah fungsi dari kontrol. Selanjutnya, apa itu tujuan dari controlling? Buat apa sih controlling itu diadakan? Tujuannya itu apa? Nah, ada 3 tujuan dari controlling. Yang pertama, tujuan dari controlling ini untuk mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak tadi. Tujuannya apakah misalnya ketika Anda mengecek misalnya pelatihan dakwah, apakah benar pelatihan dakwah itu sudah sesuai dengan rundown, dengan acara yang sudah ditentukan? Dalam pengembangan masyarakat Islam misalnya, apakah kita sudah merencanakan dalam mengembangkan masyarakat Islam itu sudah berjalan dengan lancar atau tidak? Nah, fungsi dari controlling itu adalah untuk mengetahui jalannya pekerjaan itu lancar atau tidak. Step-step yang sudah saya sampaikan sebelumnya, apakah sudah berjalan atau tidak? Itu fungsi dari controlling. Nah, yang kedua, itu adalah untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai. Ini untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita, misalnya kesalahannya di mana? Ini untuk perbaikan itu diperlukan controlling ini. Tujuannya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh misalnya dalam pelaksanaan dakwah. Misalnya dalam pelaksanaan pelatihan dakwah itu nanti ada seseorang yang tidak atau di bawah kita, misalnya pegawai kita ini kurang menelepon pemateri misalnya untuk pelatihan tersebut. Oh, berarti ini harus dievaluasi. Ataupun ketika dalam mengembangkan masyarakat, misalnya misalnya sekarang ada bantuan dari pemerintah pusat, misalnya ada dana sembako, ada dana PKH dan sebagainya, lalu tidak turun ke bawah. Nah, ini nanti kita bisa lihat di mana nih kesalahannya. Apakah kesalahan dari segi distribusinya, apakah yang kedua misalnya kesalahan dari segi pelaksanaannya, pembagiannya yang kurang efektif, misalnya harus ngantri dan sebagainya, sedangkan sekarang lagi musim virus, malah menambah virus kalau kayak gitu, kalau dikumpulkan misalnya. Itu kan nanti bisa diketahui bagaimana kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai itu dari mana. Lalu kemudian mengusahakan pencegahan agar supaya tidak terulang lagi kesalahan-kesalahan yang sama ataupun timbul kesalahan yang baru. Nah, tadi tujuan dari controlling ini supaya tidak terulang kesalahan tadi, supaya misalnya sekarang karena banyak orang yang meributkan misalnya dana bantuan dari pemerintah itu tidak tersalurkan ke masyarakat, misalnya karena tadi lambatnya alur distribusi dari pusat ke bawah, misalnya sampai ke akar rumput. Itu misalnya nanti harus diperbaiki, jangan sampai terjadi kesalahan yang sama, ataupun misalnya terjadi kesalahan-kesalahan baru. Misalnya karena tadi beberapa alasan yang belum saya buat, misalnya yang pertama, misalnya tidak meratanya, ini kan kesalahan yang pertama. Misalnya ada kesalahan akibat dari ketidakmerataan tersebut, ada orang-orang yang tidak terbagi misalnya bantuan tersebut, lalu kemudian dia marah, lalu kemudian dia tidak terima, timbullah perselisihan, malah semakin besar. Dari masalah yang kecil bisa menjadi masalah yang lebih besar. Kalau kita tidak menggunakan controlling ini sebaik-baik, maka itu tujuan dari control. Lalu yang ketiga, yang terakhir, tujuan dari controlling adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan biaya sesuai dengan program ini. Ini adalah fungsi dari controlling yang ketiga, ini masalah budgeting ataupun masalah keuangan. Biasanya kalau masalah keuangan ini agak sensitif. Karena apa? Tujuan dari controlling itu untuk mengetahui bagaimana biaya itu sudah sesuai dengan program atau tidak. Karena sekarang kebanyakan
Itu karena bukan saya yang ngomong, karena bisa lihat di berita-berita banyak orang yang markup dari segi biaya. Nah, ini tujuan dari controlling ini untuk mengetahui secara detail dari pelaksanaan dari segi biaya itu apakah sudah sesuai dengan program yang sudah direncanakan di awal. Misalnya dana yang dipakai itu sekarang misalnya kalau nggak salah triliunan ya. Kalau saya anggap misalnya 30 triliun. Nah, apakah misalnya dana yang sampai ke masyarakat itu sudah benar-benar 30 triliun atau misalnya per orangnya 250.000? Apakah benar ketika terjun ke masyarakatnya uang itu pure 250.000 atau misalnya ada potongan? Misalnya di pusat ke daerah, misalnya ke provinsi ada dipotong 50.000, ke wilayah wali kota ke kota ataupun ke kabupaten dipotong 50.000. Sampai ke bawah itu dipotong, misalnya itu sampai yang terimanya cuma 150.000, ada yang dipotong. Itu tujuan dari kontrol itu supaya mengetahui pelaksanaan biaya apakah sudah dengan program, fase-fasenya, tingkatan pelaksanaannya apakah sudah sesuai dengan apa yang direncanakan atau tidak. Nah, itu tujuan dari controlling. Lalu kemudian apa sih sistem yang dipakai dalam controlling ini? Secara sederhana ada 3 sistem yang dipakai dalam controlling. Yang pertama, sistem yang dipakai adalah sistem pengawasan itu mengatur prestasi dalam suatu daerah baru. Nah, ini kita controlling ini untuk mengetes sistem mana yang terbaik di dalam suatu daerah. Misalnya, kemarin tentang proses distribusi dari bantuan langsung tunai ataupun dana pengganti ketika pada saat corona. Dana bantuan langsung itu misalnya apakah ada prestasi nih, daerah mana yang paling tertinggi tingkat serapannya dari atas sampai ke bawah. Misalnya kita Garut ini bisa, kalau fungsi kontrolnya baik, ini daerah kita itu ataupun Kabupaten Garut ini berada di posisi mana di tingkatan nasional. Ini fungsi dikontrol. Itu untuk mengatur prestasi dalam suatu daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, sistemnya itu sistem pengawasan ini menggantikan suatu sistem pengawasan di mana orang yang mempunyai investasi besar dalam pemerintahan. Nah, ini fungsi controlling ini supaya tidak ada orang yang mempunyai investasi yang besar itu dalam pemeliharaan. Jadi supaya tidak ada orang yang punya, kalau istilah sekarang itu yang kemarin lagi heboh tuh, ada 1 atau 2 orang yang punya dana besar. Mereka akhirnya ya tadi ada istilah, mohon maaf saya mengambil kata yang halus, misalnya mengambil keuntungan dari bencana. Kan sedang marak sekarang terjadi. Jadi orang-orang mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya, lalu kemudian hanya sebagian saja yang disampaikan ke masyarakat. Lalu mereka mengambil untung dari hal tersebut. Nah, itu fungsi dari controlling, mencegah hal-hal itu bisa terjadi. Supaya orang tidak mempunyai investasi yang besar dalam pemeliharaan, dalam melaksanakan tugas manajemen. Itu adalah sistem controlling yang kedua. Nah, sistem controlling yang ketiga adalah hasil-hasil dan sistem pengawasan itu disampaikan ke level yang lebih tinggi dalam organisasi dan dipakai dengan sistem imbalan. Yang pertama misalnya hasil dari kabupaten ini yang dana terserap sekian disampaikan kepada masyarakat dengan total sekian dan sebagainya. Lalu itu dilaporkan kepada atasan yang lebih tinggi. Misalnya kabupaten disampaikan ke tingkat provinsi. Tingkat provinsi misalnya disampaikan ke kementerian. Nanti kementerian disampaikan kepada presiden. Itu adalah sistem. Ketika ini berjalan dengan baik, tidak ada kecurangan sebagainya, maka kita bisa memanage segala sesuatu dengan baik dan benar. Dan yang kedua yang bisa dipakai adalah dengan sistem imbalan. Nah, misalnya dengan sistem controlling yang baik, maka nanti ada reward and punishment. Kita misalnya presiden bisa, oh ini kenapa Kabupaten Garut ini misalnya dana penyerapannya rendah. Nanti ada punishment. Nah, nanti untuk kedepannya pengawasannya lebih ketat lagi. Misalnya dari BPK dan sebagainya diperbanyak untuk daerah Garut misalnya. Ataupun misalnya ketika Garut misalnya mencapai sistem controlling terbaik, misalnya dikasih reward, dikasih tambahan lagi misalnya. Ketika adanya cuma 10 miliar ditambahkan jadi 15 miliar atau 20 miliar. Itu sistem dengan imbalan. Ketika sistem kontrol yang baik misalnya dikasih reward, kalau sistem kontrolnya buruk dikasih punishment. Itu bisa berupa sanksi ataupun bisa berupa tindakan hukum misalnya kalau menyimpang, ataupun tindakan perdata misalnya kembalikan uang dan sebagainya. Itu adalah sistem kontrol. Nah, setelah kita membahas tentang sistem, maka kita harus mengetahui proses-proses dari controlling itu apa.
Yang pertama, proses dari controlling itu adalah menentukan standar apa yang harus dikerjakan. Anda harus menentukan standar apa yang harus Anda kerjakan. Apakah standarnya biasa-biasa, ataupun level menengah, ataupun levelnya advance. Kalau itu menentukan kontrol itu harus sedetil mungkin, sampai sepersen pun tidak ada dana yang keluar bukan orang yang membutuhkan. Misalnya itu standarnya tinggi, ataupun standarnya tengah ya minimal kita cek pembukuan secara garis besarnya saja. Ataupun misalnya lemah. Nah ini kebanyakan di kita itu proses controllingnya lemah. Misalnya asal ya dana yang tadi misalnya yang keluarkan dengan laporannya asal sesuai saja bisa jadi akhir. Oh ya benar, perinciannya benar gak dicek ke lapangan, gak ditanya ke orang-orangnya. Itu misalnya levelnya sudah tinggi kalau controlling seperti hal itu. Kalau di kita misalnya rendah saja, misalnya asalkan pembukuan ataupun laporannya sesuai dengan apa yang direncanakan di awal, ya sudah saja. Itu makanya harus ada SOP yang jelas. Yang lebih bagus adalah standar operasional itu yang tinggi, jangan yang medium ataupun yang rendah. Kalau di kita saya rasa masih rendah standar operasional dalam controlling ini. Lalu yang kedua adalah membandingkan pelaksanaan dengan standar dan menentukan perbedaan-perbedaannya. Nah, ini pembandingan pelaksanaan itu dengan standar. Jadi pelaksanaannya dibandingkan standar. Misalnya standar Anda itu tinggi, tapi pelaksanaannya masih di medium. Berarti harus ada evaluasi agar standar itu sama dengan standar yang ditentukan. Yang tadi misalnya dengan standar yang tinggi tadi. Maka harus ada perbaikan di dalamnya. Apa ini yang salahnya yang tadi? Itu fungsi controlling untuk memperbaiki yang salah. Supaya tadi sesuai dengan standar yang Anda tentukan. Tapi misalnya standarnya di menengah. Ataupun misalnya tapi pengawasannya, controllingnya di bawah. Supaya di level yang tengah itu bagaimana cara? Itu adalah membandingkan pelaksanaan-pelaksanaan. Agar tadi perbedaan yang antara yang tidak terjadi secara jomplang. Lalu yang terakhir, proses yang ketiga adalah bagaimana itu untuk memperbaiki perbedaan-perbedaan ataupun divisi ataupun nanti kan ketika Anda mengontrol sesuatu, mengawasi sesuatu, nantinya itu memperbaiki perbedaan-perbedaan yang ada. Misalnya ketika saya mah kenapa disuruhnya di lapangan aja terus nggak di kantor ngetik dan sebagainya. Dan dengan apa? Dengan tindakan, dengan perbuatan, dan perbedaan antara standar dan pelaksanaan. Misalnya, ya tadi wajar ketika Anda di lapangan, misalnya ketika Anda itu dari segi lapangan Anda lebih mengetahui dibandingkan saya. Kalau saya itu misalnya ada kelebihan di bidang pengetikan atau IT, saya mahir menggunakan program, kan Anda tidak mahir dalam menggunakan program. Jadi ketika Anda memperbaiki perbedaan itu dengan misalnya keahlian ataupun skill yang Anda punya. Kemudian dengan tindakan misalnya. Dengan tadi misalnya ketika ada kontrol, kok ada yang salah. Oh, misalnya ada satu orang misalnya yang tidak menyampaikan. Kita perbaiki dengan apa? Misalnya dengan tindakan, dengan perbuatan tersebut. Misalnya kamu mau menyampaikan ke depannya, kamu mau menyampaikan hal ini apakah sudah sesuai atau tidak. Bertanya dulu, kemudian korek-korek. Lalu kemudian ketika Anda tidak melaksanakan sesuai apa yang SOP sudah ditentukan, mungkin Anda bisa dipecat ataupun Anda bisa diberikan sanksi. Ataupun misalnya yang paling bawahnya misalnya bisa diusut kepada ranah hukum dan sebagainya. Lalu kemudian pelaksanaan yang sebenarnya ini yang mana menunjukkan besarnya tindakan perbaikan untuk kebutuhan dalam memperbaiki pelaksanaan ini. Sejauh mana kita ingin memperbaiki dari segi pelaksanaan tersebut agar controlling kita sudah sesuai dengan standar misalnya yang tertinggi untuk memperbaiki supaya tadi tidak rendah amat, minimal sedang. Sudah sedang, lalu kita bisa sampai standar controlling ataupun pengawasan yang tinggi. Nah, yang terakhir, dalam langkah-langkah ataupun proses pengawasan ini ada 3 langkah ataupun 3 proses pengawasan. Dalam proses pengawasan ini ada 3 langkah. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah penetapan standar pelaksanaan. Jadi kita harus ditetapkan standar pelaksanaan itu. Langkah pertama yang diambil dalam pengawasan ini adalah penempatan standar pelaksanaan dalam arti satuan-satuan pengukurnya dapat digunakan sebagai patokan untuk menilai hasil-hasil ini. Jadi kita harus menetapkan standar operasional dari awal perencanaan. Nah, jadi langkah awal itu apakah sudah sesuai atau tidak dari hasilnya nanti kita
ukur dari segi patokan-patokan atau penilaian hasil. Misalnya di awal dari perencanaan itu kita membuat budgeting. Apakah nanti dari budgetingnya itu sudah sesuai nanti hasilnya? Lalu kemudian dari segi mengorganisasikan uang tersebut itu apakah sudah terorganisir dengan baik dan benar? Lalu kemudian ketika actuating, ketika nanti penyebaran pelaksanaan dana tersebut apakah sudah terserap atau tidak. Nah, nanti kita bisa lihat dari tahapan-tahapan tersebut yang harus diawasi nantinya untuk perbaikan itu yang mana. Dari standar operasional mana yang tadi yang kurang efektif ataupun kurang efisien dalam segi pengawasan. Itu langkah pertama. Nah, langkah yang kedua adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Dalam menentukan tersebut terdapat dilakukannya pengamatan ataupun observasi. Nah, tadi tidak hanya dilihat dari SOP-nya saja, tapi harus ada observasi ke lapangan. Nah, observasinya itu bisa berupa lisan ataupun tulis. Misalnya kalian tanya ke masyarakat misalnya yang mendapatkan bantuan tersebut. Pak, gimana bantuannya? Apakah sudah terserap? Berapa dananya misalnya? Oh, Pak, kok itu mah 250, saya 200. Itu kan sudah terjadi masalah. Itu bisa jadi lisan. Ataupun bisa tertulis. Ada beberapa masyarakat yang gak berani ngomong, lalu kemudian mengadakan surat, menulis surat, ataupun pengaduan. Sekarang ada hotline pengaduan. Misalnya ada dana yang tidak terserap, saya tidak kebagian. Kan itu ada melalui tulisan. Itu adalah bagaimana penentuan langkah-langkah proses pengawasan. Ataupun misalnya dengan metode-metode otomatis infeksi dan pengujian ataupun tes. Misalnya Anda bisa melakukan tes. Misalnya kalau sekarang kan dengan adanya corona bisa dikatakan dengan rapid test. Sejauh mana penyebaran corona di Indonesia itu bisa dilakukan dengan rapid test. Walaupun itu belum efektif biasanya terjadi di Indonesia. Itu kan sebagai langkah-langkah proses pengawasan bisa dilakukan melalui dua tindakan tersebut. Lalu tindakan yang ketiga yang terakhir, ini bisa dilakukan dengan pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Ini kita harus melakukan koreksi bila diperlukan. Yang selanjutnya, bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, nah tadi misalnya kita harus koreksi. Nah, tindakan yang harus kita ambil itu apa? Yang harus kita ambil adalah dengan berbagai bentuk dan standar yang harus diubah. Nah, jadi bentuknya yang itu harus misalnya bentuknya bukan lagi orang harus mendatangi kita, misalnya orang harus mendatangi ke kelurahan, ke desa dan sebagainya. Tapi misalnya orang-orang yang di desa dibantu oleh RT RW sebagainya membagikan dana langsung ke masyarakat. Itu kan bentuknya yang berbeda. Ketika tadi orang mendatangi kita, sekarang kita misalnya langsung terjun ke lapangan. Ataupun kita misalnya langsung jemput bola, menyebarkan agar tadi tepat sasaran. Ataupun yang kedua misalnya standarnya dirubah dari standar yang tadi operasional yang rendah minimal ke standar operasional yang sedang, yang paling bagus itu yang standar operasional yang tinggi. Nah ini pelaksanaan diperbaiki ataupun keduanya dilakukan secara bersama. Nanti bisa dilakukan bentuk atau standarnya yang dirubah ataupun misalnya salah satunya bentuknya yang dirubah ataupun standarnya yang dirubah. Itu adalah langkah-langkah dalam proses pengawasan. Ada 3 langkah-langkah dalam proses pengawasan tersebut. Nah, yang terakhir ini kita dapat membandingkan pengawasan secara konvensional ataupun partisipatif. Ini konvensional itu sesuai dengan standar operasional ataupun partisipatif kita melakukan pengawasan langsung terjun ke lapangan, mengandalkan partisipasi dari masyarakat. Secara sederhana pengawasan konvensional dan pengawasan secara partisipatif. Nah, yang pertama aspeknya kita bisa dilihat dari 5 aspek. Yang pertama siapa pelaku pengawasannya, yang kedua apa yang diawasinya, yang ketiga bagaimana caranya, yang keempat kapan pengawasannya, yang kelima alasan pengawasan. Yang pertama misalnya siapa pelaku pengawasan. Misalnya yang konvensional ini biasanya itu diawasi oleh para ahli, akademisi, ilmuwan-ilmuwan yang expert di bidang tersebut. Biasanya sekarang pengawasan itu, misalnya kalau masalah keuangan, biasanya BPK, Badan Pengawas Keuangan, orang yang ahli di bidang keuangan. Ataupun misalnya akademisi, orang yang ahli di bidang keuangan, tapi dia misalnya dosen. Ataupun ilmuwan yang tadi, misalnya dia punya keahlian secara, misalnya sekarang virus corona, itu kan yang pengawasannya itu kan misalnya dokter-dokter yang ahli di bidang virus ataupun penanganan dalam masalah penyakit
virus corona yang sekarang. Itu kan berdasarkan konvensional. Yang kedua misalnya kalau yang partisipatif itu melibatkan masyarakat. Misalnya tadi ketika kita kontrolin dari budgeting, oh di masyarakat, oh Pak, kalau secara teoritis itu kayak gitu, tapi di lapangannya ketika tanya ke masyarakat yang partisipatif itu tidak terjadi Pak, karena misalnya yang dilaporkan itu menang itu yang dilaporkan, tapi yang sampai ke kita itu cuma segini, ada yang kurang sebagainya. Lalu kita itu adalah pengawasan secara partisipatif. Jadi pelakunya kalau pengawasan tadi konvensional para ahli akademisi atau ilmuwan, kalau partisipatif itu nanti kita aspek pelaku pengawasan itu adalah nanti masyarakat. Itu yang perbedaannya. Yang kedua, apa yang diawasinya? Kalau konvensional itu aspek dan indikator pengawasan. Jadi yang diawasinya adalah aspek dan indikator tadi. Aspeknya apa, indikatornya apa, di pengawasan tersebut itu disusun sendiri terlebih dahulu. Jadi kita susun yang mau kita awasi yang pertama misalnya segi budgeting yang paling pertama. Yang kedua dari segi pelaksanaan pembagiannya. Kalau yang ketiga misalnya dari segi kesalahan-kesalahan yang diperbuat selama pelaksanaan. Itu ada standar-standar, ada aspek-aspek dan ada indikator pengawasan yang kita susun terlebih dahulu oleh para ahli di belakang meja. Jadi disusun oleh para ahli sebelumnya. Ini nih standar dan indikatornya oleh para ahli mereka. Lalu kalian harus melakukan sesuai dengan standar operasional kalau ingin misalnya segi manajemen ini dapat terlaksana dengan baik. Sedangkan partisipatif ini masyarakat yang memilih sendiri apa yang diperlukan pengawasan berserta ikatnya. Nanti kita terjun ke masyarakat. Ini masyarakat pengennya bagaimana nih supaya tadi tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam segi pengawasan. Nanti yang di indikatornya masyarakat yang menilai. Ini ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, bagaimana caranya? Cara pengawasannya kalau yang konvensional itu terpusat pada objektivitas ilmiah dengan menggunakan metode-metode canggih tadi. Biasanya, oh ini yang salah itu berdasarkan keseluruhan, berdasarkan data dan fakta misalnya, itu metode-metode ilmiah yang dipakai dengan metode yang sangat canggih. Lalu kemudian kalau di masyarakat, pengawasan sendiri dengan cara yang sederhana, sesuai dengan kondisi sederhana. Kayak kalau di masyarakat ini mah kayak gini, kalau di masyarakat Ciendaug mah kayak gini, kalau di masyarakat Cigondewah mah kayak gini, ya beda. Itu kan jadi masyarakat, jadi pengawasannya sesuai dengan masyarakat, dengan kondisi masyarakat yang berbeda-beda. Jadi lingkupnya kalau saya nilai itu lebih kecil beda dengan yang konvensional. Nah, yang keempat, kapan pelaksanaan dari pengawasannya itu? Biasanya selama dan setelah pelaksanaan program. Jadi pengawasannya bukan hanya pada saat tadi setelah program itu dilaksanakan, tapi selama pelaksanaan dari mulai planning, dari mulai organizing, dari mulai controlling, actuating, sampai dengan controlling. Nanti setelah actuating, setelah pelaksanaan. Jadi semuanya itu dikontrol. Itu kalau yang konvensional. Beda kalau partisipatif. Setiap tahapan program dalam skala yang kecil. Jadinya orang kalau nilainya hanya partisipasi masyarakat saja misalnya, itu tahapannya karena terbalik mau bagi kena salah si RT na itu tuh ngebagikan balik ngontrol dan sebagainya kan kecil sederhana misalnya karena skalanya tadi kecil, dia hanya melihat misalnya dari aspek yang lebih kecil misalnya demikian. Lalu yang terakhir, alasannya apa kita mengadakan pengawasan? Alasannya lebih sebagai bentuk pertanggungjawaban akademis atau pertanggungjawaban program. Jadi alasan pengawasan konvensional adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban akademis, dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Dan yang kedua, atau pertanggungjawaban program yang sudah kita susun sebelumnya. Beda dengan partisipatif, itu alasan pengawasan partisipatif adalah bentuk pertanggungjawaban juga bertujuan memberdayakan masyarakat setempat. Jadi bukan hanya bertanggungjawabkan sebagai bentuk pertanggungjawaban, tapi untuk memberdayakan masyarakat setempat. Tadi kan ada kerjanya masyarakat. Masyarakat berpartisipasi terhadap nilai-nilai ataupun terhadap pengawasan yang dilakukan dalam manajemen. Saya rasa itu pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan bunyikan lonceng di bawah ini supaya Anda bisa mendapatkan video-video selanjutnya dan dapat bermanfaat juga buat orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam.
Nasrun minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.